Bangunan Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Anak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur wilayah Sumeneb terbilang sudah kuno dan syarat dengan sejarah, terutama lekat kaitannya dengan salah satu pahlawan nasional asal Madura, Halim Perdana Kusuma. Posisi bangunan itu berada di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 86 Sumeneb, tepatnya berada di sisi timur. Sebelum masuk komplek tersebut sudah terdapat gapura beridentitas Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Anak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bangunan kuno itu masih terlihat dan terawat hingga sekarang, dan bahkan sangat terlihat masih original, mulai dari atap, pintu, jendela hingga dindingnya terlihat masih original dan terawat. Karena bangunan itu tetap ditempati hingga sekarang, tercatat sebanyak 60 anak yang tinggal di komplek tersebut. Staf OPT Perlindungan dan Pelayanan Asuhan Anak Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur wilayah Sumeneb, Rahman, menceritakan terdapat 4 kamar di situ, yang salah satunya ialah kamar dari Halim Perdana Kusuma. Bangunan itu sejatinya rumah keluarga Halim Perdana Kusuma, tepatnya ayahnya yang bernama Raden Wongso Taruno. Saat ini rumah itu sudah dihibahkan, seperti halnya sudah tertulis di dinding luar bahwasanya tanah dan gedung tempat pemeliharaan dan pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin adalah milik Raden Bahaudin Alwongso Taruno, yang dikuasakan kepada ahli warisnya Raden Abdul Aziz yang diwakafkan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 1 Maret 1954. Banyak kisah soal Halim Perdana Kusuma yang menyebutkan lahir di Sampang dan beberapa sumber menyatakan lahir di Kabupaten Sumeneb, sekaligus masa kecilnya di kota Kris ini. Nama lengkapnya ialah Raden Abdul Halim Perdana Kusuma yang lahir pada 18 November 1922. Halim Perdana Kusuma itu dikenal sebagai Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, sebab dia adalah pelopor penerbang terbentuknya AURI. Bahkan pahlawan nasional ini dijuluki si Jimat Hitam karena serasa memiliki nyawa ganda. Ketika Perang Dunia II meletus dan melanda jagat, nyawa prajurit serasa mudah dicabut. Tapi Halim sukses menerbangkan seluruh pesawat yang ia navigasikan kembali ke pangkalan dengan selamat. Di keberuntungan lain, pernah skuadronnya dalam perjalanan menuju ke pangkalan Inggris. Skuad itu dicegat oleh pesawat-pesawat bersenjata roket. Bahkan pesawat Halim dibombardir roket, namun putra Madura itu berhasil lolos. Aneka macam keberuntungan itu yang membuat dalam dunia penerbangan ini Halim mendapat julukan dari kawan-kawan penerbang Inggrisnya, The Black Musket atau Jimat Hitam. Hitam itu merujuk terhadap kulit Halim yang kehitam-hitaman. Halim gugur saat dalam perjalanan pulang dari Thailand, tepatnya saat terjadi clash dengan Belanda yang tidak puas menjajah Indonesia. Halim bertugas membeli dan mengangkut perlengkapan senjata dengan pesawat terbang dari Thailand. Sayangnya, sepulangnya dari Bangkok, Thailand, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1947, pesawat yang ditumpangi Halim dan Iswah Yudi jatuh di pantai Tanjung Hantu Perak, Malaysia. Dalam tragedi itu, jasad Halim masih ditemukan dan dikebumikan di Malaysia. Namun seiring berjalannya waktu dipindah ke Taman Makam Pahlawan di Jakarta. Kecelakaan itu membuahkan 2 analisa, ialah cuaca buruk dan ditembak penjajah. Berkat jasanya itu, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan sebagai nama salah satu bandara terbesar di Indonesia pada masanya yang berlokasi di Jakarta. Ialah Bandara Halim Perdana Kusuma pada 1952. Awalnya bandara itu bernama Bandara Cililitan. Tidak hanya diabadikan sebagai nama bandara, melainkan nama jalan seperti di Sumeneb dan kampung di Makassar.